Kalian harus tonton ini dan sebarkan ya. Aku tantang oknum-oknum di Polrestabes Medan itu. Brengsek kalian semua, brengsek, kurang ajar. Ya, nggak takut saya. Oke, ini bodohnya saya kawan. Saya mengira hanya si Rudi Simamora lah terdakwa, ternyata tidak. Brengsek, kurang ajar kalian semua. Saya baru tahu kawan. Ternyata si Julius Setiadi ditahan di penjara 2 hari, dia dibebaskan. Brengsek. Ada orang Kristen di Polrestabes Medan yang membocorkan ini kawan. Saya nggak tahu siapa namanya. Tambah hancurlah negara ini kawan. Ngeri kawan negara ini. Mau kemana kita ini? Aduh brengsek kalian. Makanya matilah kalian semua. Kurang ajar. Woi, nanti kuserahkan ke tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kesempatan kali ini kita akan reaction sebuah video yang sangat ngeri-ngeri sedap sahabat. Video datang dari Rudi Yohanes, sang debaters atau Wak Labu ya. Video diupload pada tadi malam ya, tanggal 7 bulan Mei 2023. Yang mana di dalam video tersebut Rudi Yohanes masih mencari remisan tentang kasus si Rudi Simamora, si anak Batak yang beberapa bulan yang lalu sempat menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat luar biasa keji. Sekarang si Rudi Simamora atau si anak Batak tersebut sudah mendekam di Hotel Prodeo, dan kini si Rudi Yohanes ini mencari remisan dengan mengungkit-ungkit masalah tersebut dan mengkait-kaitkan nama Julius Setiadi, seorang mu'alaf, dikatakan oleh Rudi Yohanes adalah juga seorang terdakwa. Padahal kita tahu kasus penghinaan dan penistaan yang dilakukan oleh si Rudi Simamora tersebut memang live streaming ya, diadakan di channel si anak Batak, nama channelnya ya. Nama dari si Rudi Simamora tersebut waktu itu mengadakan live streaming, dan dimana ketika live streaming dia menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujatan yang sangat parah. Dan ketika itu si Rudi Yohanes ini mengetahui kalau hujatan tersebut sangat parah, dan lalu menyuruh Rudi Simamora untuk menghapus video tersebut. Dan untungnya Julius HMC sudah merekam video tersebut. Itu kronologi awal ya. Jadi video tersebut memang dibuat oleh si anak Batak atau Rudi Yohanes di channelnya, tetapi lalu dihapus. Tetapi untungnya itu tadi sudah direkam oleh Julius HMC. Dan super terkejut, ternyata selama ini saya bodoh, nggak ngeh. Kenapa saya bodoh? Maaf, saya harus emosional bicara ini. Karena memang saya goblok, tidak memikirkan satu hal. Ini masih menyangkut kasus Rudi Simamora. Kalian masih ingat? Saya langsung tancap gas ya kawan-kawan ya, karena waktu saya nggak banyak, saya nanti mau ada acara. Kalian harus tonton ini dan sebarkan ya. Aku tantang oknum-oknum di Polrestabes Medan itu. Brengsek kalian semua, brengsek, kurang ajar. Ya, nggak takut saya. Oke. Kita flashback ke kejadian beberapa bulan yang lalu tentang pelecehan atau penistaan yang dilakukan oleh anak Batak atau yang mempunyai nama Rudi Simamora. Seperti yang sudah saya ceritakan di awal, si Rudi Simamora ini melakukan penghujatan dan membuat gaduh khususnya umat Islam di Sumatera Utara ya, di Medan, Sumatera Utara. Kalau seandainya si Rudi Simamora ini tidak segera diamankan oleh pihak kepolisian, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa Rudi Simamora ini. Jadi seharusnya si Rudi Yohanes ini berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengamankan Rudi Simamora, daripada dibiarkan. Sudah terlanjur viral video penghujatan dan penistaan tersebut, melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat luar biasa keji, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimpa si Rudi Simamora. Nah, ini orang nggak tahu terima kasih. Justru di sini keluar-keluar menantang kepolisian.
Jadi luapan amarah yang sangat luar biasa. Tetapi mari kita lihat apakah si Rudi Yohanes ini mampu menampilkan data atau tidak. Sekarang kalian lihat ini kawan. Saya pernah membukakan kepada kalian SIPP. Ini kawan. Semoga banyak orang nonton ini, sebarkan. Biar kita tahu di negara ini kita dianggap warga negara kelas 2 brengsek bajingan. Wah brengsek bajingan. Wah brengsek bajingan. Ya. Ini. Jadwal sidang Rudi Simamora. Ya ini. Dakwaannya sudah tuntutannya kalian sudah lihat ya, dakwaannya ini. Dah. Kronologis cerita sudah ada di sini. Oke ya. Nah ini. Sudah ada di sini. Sudah jelas ini semua kalian lihat. Oke. Sekarang kita lihat jadwal sidang. Saya sering mengatakan kalian, kenapa hakim 4 kali tidak bisa menghadirkan ini? Selasa 13 Desember sidang pertama, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sudah. Sidang kedua, saya emosional ini kawan, 20 Desember, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sidang ketiga, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sidang keempat, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa jaksa. Sidang kelima, JPU tidak menghadirkan terdakwa 5 kali. Selasa 6, JPU tidak menghadirkan terdakwa. Yang 7, pihak terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Nah, ini sudah mulai bacaan dakwaan nomor 6 ya. Jadi 5 kali sidang JPU jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa. Bodohnya saya dulu. Ini bodohnya saya kawan. Saya mengira hanya si Rudi Simamora lah terdakwa, ternyata tidak. Brengsek. Sabar Pak, sabar. Terapkan ajaran kasih yang selama ini Anda gembar-gemborkan ya. Anda kan selalu gembar-gemborkan ajaran kasih, tetapi mana penerapan dan pengamalannya mana gitu loh. Jadi di sini data yang ditampilkan oleh si Rudi Yohanes ini ya, yang tadi di awal menuduh bahwa Julius HMJ adalah juga terdakwa. Tetapi data apa tadi yang ditampilkan sama sekali tidak nyambung. Dan seandainya Julius HMJ juga seorang terdakwa, pasti dia sekarang sudah mendekam di Hotel Prodio menemani si Rudi Simamora, si anak Batak itu. Orang jelas-jelas yang bersalah, yang melakukan penghujatan dan penistaan adalah si anak Batak atau Rudi Simamora. Kok merembetnya ke Julius? Ya, kita katakan di awal, memang video sudah sempat direkam di Julius dan diupload di channelnya. Karena apa? Video yang di channel Rudi Simamora atau channel anak Batak sudah dihapus atas suruhan si Rudi Yohanes ini. Jadi bagaimana dia mau cari remisan, sedangkan pokok permasalahannya ada di Rudi Simamora atau si anak Batak. Dan ironisnya Rudi Yohanes ini tidak menyadari bahwasanya dia yang menyuruh menghapus video di channel si Rudi anak Batak tersebut, Rudi Simamora tersebut ya. Untungnya Julius HMJ sudah merekam video penistaan yang dilakukan oleh Rudi Simamora, si anak Batak tersebut, lalu diupload di channelnya sehingga membuat video tersebut viral, yang lalu membuat gaduh dan bergejolak umat Islam khususnya di Medan atau Sumatera Utara sangat tidak terima, sangat tersinggung dengan penghujatan yang dilakukan oleh si anak Batak tersebut. Makanya polisi segera bertindak dengan mengamankan si anak Batak atau Rudi Simamora tersebut. Karena kalau tidak segera diamankan, nanti kalau masyarakat yang bertindak, justru hal-hal yang tidak diinginkan akan menimpa si Rudi Simamora, si anak Batak. Ini manusia ya, tidak punya terima kasih, tapi malah justru marah-marah, mencari remisan ya, membela yang bersalah, dan justru malah menantang pihak kepolisian. Ini kan ngawur gitu loh. Kurang ajar kalian semua. Saya baru tahu kawan, ternyata si Julius Setiadi ditahan di penjara 2 hari, dia dibebaskan. Brengsek. Maka dibuat di situ terdakwa tidak bisa dihadirkan. Ternyata terdakwanya si Julius. Baru saya tahu urutan persidangan
Tidak mungkin persidangan dihadirkan lebih dahulu si Rudi Simamora, kawan. Tidak. Karena itu disaksikan di video Julius Setiadi. Dan dia waktu itu adalah saksi. Tuduhan Rudi Yohanes yang mengatakan bahwa Julius Setiadi juga terdakwa tetapi tanpa bukti. Dan dia mengatakan karena video itu disaksikan di channel Julius. Ya dari mana lagi kalau bukan dari channel Julius, sedangkan hujatan yang dilakukan oleh si Rudi Simamora tersebut di channelnya, di tempat dia live streaming itu sudah dihapus atas suruhan siapa? Mikir gitu loh, mikir. Terima kasih kepada Pak Polisi yang bersimpati kepada kami dari Polrestabes Medan. Ada orang Kristen di Polrestabes Medan yang membocorkan ini, kawan. Saya nggak tahu siapa namanya. Pasti ada. Rudi Yohanes mengatakan dia mendapatkan informasi ini dari seorang polisi beragama Kristen yang bertugas di Polrestabes Medan, tetapi dia tidak menyebutkan namanya. Jadi kita bisa menilai sumber informasi yang didapatkan Rudi Yohanes ini dari siapa sumbernya. Ini nggak jelas. Dan di sini Rudi Yohanes tidak menelusuri atau tidak cek atau cross check kebenaran berita atau informasi yang disampaikan kepada si Rudi Yohanes ini. Yang ini akan menurut saya membuat blunder bagi Rudi Yohanes sendiri. Sumber nggak jelas tetapi dia sudah ngegas keluar-keluar dan bahkan menantang pihak kepolisian. Oke sahabat, kita tunggu saja kabar berikutnya dari Rudi Yohanes ini ya. Apakah yang akan dilakukan oleh Rudi Yohanes selanjutnya, dan atau apakah yang akan terjadi dengan si Rudi Yohanes kedepannya, kita juga belum tahu. Kita tunggu saja kabar atau perkembangan dari koar-koar si Rudi Yohanes sang debacoter.